Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan hari yang indah. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menggunakannya sebagai penuntun di dalam kehidupan kami setiap saat. Maka itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat ke-35 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menggemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah ingat bersyukur. Ada istilah yang mungkin sering kita dengar, kacang lupa kulitnya. Istilah ini sering sebagai pengingat kepada seseorang yang telah mendapatkan apa yang diharapkannya atau hasil. Kalimat ini dimaksudkan agar orang tersebut ingat siapa dirinya sebelumnya dan siapa yang berperan dalam membuatnya berhasil. Pembacaan kita hari ini adalah kisah seorang pengemis buta yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Sebelumnya, Yesus tidak melihatnya karena banyaknya orang yang mengikuti dia. Namun si buta dengan keterbatasannya yang dimilikinya berusaha berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Katanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun orang yang berjalan di depan justru menegur dia. Teguran itu tidak menyurutkan usahanya, ia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia sangat yakin bahwa Yesus pasti akan mendengarkannya. Dan benar, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawanya kepadanya. Dalam sekejap, ia dibuat Yesus dapat melihat.
Si buta langsung memutuskan untuk mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah berdoa, lalu doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita ialah, ketika doa kita terkabulkan, sudahkah kita kembali memuliakan Tuhan dan mengikutinya? Seperti yang dilakukan oleh si buta dalam pembacaan kita. Atau malah kita seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Ya, banyak anak Tuhan yang kadangkala seperti itu. Saat menderita dan bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Namun, pada akhirnya ketika Tuhan menjawab setiap doanya, ia sama sekali tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak demikian. Mari kita untuk belajar selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu tadi mengajarkan kami untuk tidak lupa kepadamu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat Engkau di dalam kehidupan kami dan selalu mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan juga kami untuk selalu bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami yang tiap hari mengalir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka satu persatu dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah tubuh mereka satu persatu agar dapat pulih dan dapat kembali sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Yang dalam pergumulan ya Tuhan, dalam masalah, Engkau juga yang akan membantu setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan. Karena kuasa-Mu yang luar biasa dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya kepada umat-umat-Mu. Ya Tuhan, terkadang kami juga sering menyakiti hati-Mu. Kami memohon ampun atas segala kesalahan yang senantiasa kami lakukan, yang melukai hati-Mu, melukai hati sesama kami, melukai orang-orang yang berada di samping kami. Kami memohon ampun ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita untuk selalu belajar bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah putus-putusnya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita di dalam kehidupan kita dan aktivitas kita.